Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Krismandita Nurkala dengan NIM 2023 Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas individu, yaitu tugas algoritma neural network, perception, dan backpropagation. Pertama-tama, apa sih itu algoritma neutral network? Algoritma neutral network adalah sebuah algoritma komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Algoritma neutral network terdiri dari sejumlah unit sederhana yang biasanya disebut dengan neuron ataupun node, yang tersusun dalam sebuah lapisan-lapisan atau layers. Tujuan dari algoritma neutral network sendiri adalah untuk mempelajari pola dari data dan melakukan prediksi ataupun klasifikasi. Algoritma neural network sendiri dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengenalan wajah, pengolahan suara, klasifikasi citra, prediksi, dan lain-lainnya. Kemudian, adapun komponen utama dari algoritma neural network adalah yang pertama ada input layer. Input layer merupakan sebuah lapisan yang menerima data masukan. Kemudian ada yang kedua ada hidden layer atau lapisan yang tersembunyi yang melakukan pemrosesan. Kemudian yang ketiga ada output layer, yaitu lapisan yang menghasilkan keluaran atau prediksi ataupun klasifikasi. Kemudian ada bobot atau weight, yaitu sebuah nilai yang menentukan kekuatan koneksi antar neuron. Kemudian ada fungsi aktivasi, yaitu fungsi nonlinear seperti sigmoid, ReLU, dan yang memperkenalkan non-linearitas ke dalam sebuah model. Kemudian ada cara kerja dari algoritma neural network, yaitu yang pertama, ada setiap neuron pada suatu lapisan akan terhubung ke neuron-neuron di lapisan berikutnya melalui yang namanya bobot atau weight. Kemudian yang kedua, informasi akan diproses dengan cara mengalihkan nilai input dengan bobot, kemudian akan menjumlahkan hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah akan melewati fungsi aktivasi seperti sigmoid, ReLU, dan lain sebagainya untuk dapat menghasilkan sebuah output. Kemudian berikut kita akan masuk ke contoh soal dari algoritma neutral network. Di sini ada nilai X1, X2, Z1, Z2, dan Y1, di mana X1 itu bernilai 0,5 inputannya, X2 itu 0,1, dan ada nilai Z1 yang belum diketahui, Z2 yang belum diketahui, dan juga output yaitu Y1. Yang berwarna hijau itu bernama input layer, kemudian yang berwarna orange itu adalah hidden layer, kemudian yang berwarna pink itu adalah output layer. Mari kita ke penyelesaiannya. Di sini yang pertama kita akan mencari nilai pada Z1, di mana Z1 itu terhubung melalui nilai dari X1 yang memiliki nilai bobot 2 dan dari X2 yang memiliki nilai bobot min 1, sesuai dengan garis yang berwarna pink yang menghubungkannya ke nilai Z1. Nah, kemudian dari inputan X1 yaitu 0,5 akan dikalikan dengan bobotnya 2 yang akan menghasilkan nilai 1. Kemudian ada nilai dari inputan X2 yang memiliki nilai min 0,1 akan dikalikan dengan min 1 yang dimana akan menghasilkan 0,1. Kemudian nilai tersebut akan dijumlah sehingga menghasilkan nilai 1,1. Kemudian kita akan melakukan sebuah aktivasi dari Z1 yaitu menggunakan rumus 1/1 plus E pangkat min 1,1. 1,1 itu merupakan nilai dari inputannya dan akan menghasilkan nilai 0,75. Yang kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai Z2. Nilai Z2 sendiri caranya mencarinya sama dengan nilai Z1, di mana kita mencari inputannya, yaitu inputan dari X1 ke Z2 itu 1 dan X2 ke Z2 itu minus 2. Sehingga di mana inputan X1 itu 0,5 akan dikalikan dengan 1 sehingga menghasilkan 0,5. Kemudian inputan X2 yaitu min 0,1 akan dikalikan min 2 akan menghasilkan nilai 0,2. Kemudian keduanya akan dijumlahkan 0,5 ditambah 0,2 sehingga menghasilkan 0,7. Kemudian kita akan melakukan aktivasi di Z2
yaitu dengan rumus 1/1 ditambah F pangkat minus 0,7 dan hasilnya menjadi 0,67 sehingga kita sudah mendapatkan nilai dari Z1 dan juga Z2 di mana Z1 memiliki nilai 0,75 dan kemudian Z2 memiliki nilai 0,67. Kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya untuk mencari nilai outputnya. Kemudian kita mencari nilai pada Y1 atau outputnya. Caranya masih sama, di mana kita akan menjumlahkan inputan sebelumnya, di mana dari Z1 memiliki inputan 0,75 akan dikalikan dengan bobotnya yang mengarah ke Y1 yaitu 1 sehingga menghasilkan 0,75. Kemudian kita melihat dari inputan Z2 yang memiliki nilai 0,67 akan dikalikan dengan minus 2 karena inputan yang mengarah ke Y1 bernilai minus 2 sehingga menghasilkan nilai min 1,34. Kemudian keduanya akan dijumlahkan yang dimana akan menghasilkan min 0,59. Kemudian dari itu kita akan melakukan aktivasi seperti cara-cara sebelumnya yang dimana kita akan mendapatkan hasil 0,36 sehingga output yang dihasilkan dari soal berikut adalah 0,36. Selanjutnya kita masuk ke perseptron. Perseptron adalah sebuah neutron tunggal yang menjadi dasar dari neutral network. Diciptakan oleh Frank Rosenbeld pada tahun 1957. Perseptron digunakan untuk klasifikasi biner dua kelas, atau dapat diartikan sebagai jenis paling dasar dari jaringan saraf tiruan dan merupakan sebuah blok yang membangun utama dari neutral network. Adapun komponen utamanya adalah yang pertama ada input, yaitu sekumpulan nilai fitur, misalnya X1, X2, dan seterusnya. Kemudian ada bobot, yaitu masing-masing inputan yang akan dikalikan dengan bobot, yang biasanya dinamakan dengan W1, W2, dan lainnya. Kemudian ada penjumlahan total, yaitu X1 dikali W1 ditambah X2 dikalikan W2, dan seterusnya. Kemudian ada fungsi aktivasi. Biasanya fungsi merupakan sebuah fungsi atau langkah lain untuk menghasilkan output akhir 0 ataupun 1. Kemudian ada prinsip kerjanya dari perseptron ini, yaitu yang pertama adalah mengambil sejumlah input atau numerik, kemudian yang kedua melakukan pengalihan input dengan bobot, kemudian yang ketiga menjumlahkan hasilnya, kemudian yang keempat memasukkan hasil ke fungsi aktivasi untuk menghasilkan keputusan atau output. Kemudian kita akan masuk ke contoh soalnya. Diberikan data untuk memprediksi apakah seseorang membeli produk kalau ia bernilai 1 dan 0 itu bernilai tidak. Di sini ada tabelnya. Di mana bobot awal yaitu W1 W0-nya W1 W2-nya itu adalah 0, biasnya itu adalah 0, rate-nya alpha sama dengan 1 dan fungsi aktivasinya seperti berikut. Jika Z bernilai lebih dari 0 dan 0 jika Z kurang dari 0. Kita masuk ke pengerjaannya. Kita pertama-tama mengerjakan baris 1 di mana itu bernilai 1, 1, 1 di mana inputannya itu bernilai 1 sehingga 1,1 sehingga targetnya menjadi 1. Kemudian kita akan menghitung Z dengan mengalihkannya dengan W1 kali X1 ditambah W2 kali 2 ditambah B. Sehingga menghasilkan nilainya itu 0, kemudian output VZ-nya sama dengan 1, kemudian ada error, di mana error itu target dikurangin output sama dengan 0, sehingga tidak perlu update yang namanya bobotnya atau weight-nya. Kemudian yang kedua, kita akan menyelesaikan penyelesaian baris kedua, di mana baris kedua inputannya itu ada 1 dan 0, sehingga targetnya menjadi 1, kemudian Z-nya itu sama dengan 0, kemudian outputnya sama dengan 1, dan errornya itu 0, sehingga kita tidak perlu melakukan sebuah update. Kemudian yang ketiga ada penyelesaian, di mana baris ketiga itu
Di sini kita akan menyelesaikan baris ketiga, di mana baris ketiga itu memiliki inputan 0,1 sehingga dan targetnya 0, dan kemudian Z sama dengan 0, outputnya sama dengan 1, dan errornya sama dengan -1, sehingga kita akan melakukan nilai update dengan cara W2 sama dengan W2 dikali alpha dikali W2 ditambah alpha dikali error dikali X2 sama dengan 0 ditambah 1 dikali -1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian cari B-nya sama dengan B ditambah alpha kali error sama dengan 0 ditambah -1 sama dengan 1. Kemudian kita akan melihat di baris 4-nya, di mana baris 4 itu memiliki inputan 0,0 dan targetnya juga 0. Sehingga Z sama dengan 0 dikali 0 ditambah -1 dikali 0 ditambah -1 sehingga menghasilkan -1 dan outputnya itu sama dengan 0 sehingga tidak perlu melakukan penggantian, di mana hasil akhir dari semuanya itu memiliki W1 sama dengan 0, W2 sama dengan -1, dan B-nya atau biasa sama dengan -1. Kemudian kita akan masuk ke backpropagation. Backpropagation sendiri adalah sebuah algoritma pelatihan utama pada jaringan syaraf tiruan dengan banyak lapisan atau multi-neutral networks. Fungsi utama dari backpropagation adalah memperbaiki bobot-bobot dalam jaringan untuk meminimalkan kesalahan prediksi atau error. Dapat dilakukan dengan menyebarkan kesalahan dari output ke lapisan-lapisan sebelumnya secara tertutup. Adapun cara kerja dari backpropagation adalah yang pertama ada forward pass, yaitu data diinput diproses ke depan dari input, kemudian hidden layer, kemudian output layer. Kemudian outputnya dihitung. Kemudian yang kedua ada menghitung error, di mana error sama dengan target dikurang output jaringan. Kemudian yang ketiga backward pass atau propagasi balik, yaitu error akan dikembalikan dari output ke input untuk menghitung seberapa besar kontribusi setiap neuron terhadap sebuah kesalahan. Dan masih yang di poin ketiga, bobot akan diperbarui menggunakan turunan fungsi aktivasi dan gradient error atau biasanya dengan metode gradient descent. Kemudian update bobot dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh soalnya, di mana contoh soal itu ada ln1, yaitu kemudian ada ln2, ada x1, x2, kemudian ada y1. ln1 memiliki inputan nilai 1, kemudian ln2 memiliki inputan 0, dan selanjutnya kita akan mencari x1, x2, dan juga y1. Pertama-tama kita akan menghitung nilai lapisan tersembunyi di x1 dengan menggunakan rumus ln1 dikali W1, yaitu inputan yang mengarah ke X1, ditambah ln2 dikali W2, karena W2 adalah inputan yang mengarah ke X1, ditambah dengan B1 atau bias1. Dan di situ sudah terdapat nilainya, sehingga kita tinggal memasukkan nilainya, yaitu inputannya bernilai 1, W1 bernilai 0,15, dan ln2 bernilai 0, dan W2 bernilai 0,4, ditambah B1-nya yaitu 1, sehingga menghasilkan nilai 1,115. Kemudian kita akan melakukan fungsi aktivasi dengan menggunakan fungsi seperti latihan soal sebelumnya, dan akan menghasilkan nilai 0,75991. Sehingga kita akan telah mendapatkan nilai S1 yaitu sebesar 0,75991. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan menghitung lapisan tersembunyi atau X2, yaitu menggunakan rumus yang sama dengan cara ln1 kemudian dikali dengan W3, yaitu inputan yang mengarah ke X2, kemudian ln2 yaitu dikali dengan W4, di mana merupakan inputan yang mengarah ke X2,
ditambah B2. Bisa dilihat dari panah-panah yang berwarna orange. Kemudian kita akan memasukkan angkanya, yaitu 1 dikali 0,6 ditambah 0 kali 0,1 ditambah 1 sehingga menghasilkan nilai 1,6. Kemudian kita akan melakukan fungsi aktivasi sehingga menghasilkan nilai 0,832018. Sehingga nilai X2-nya sudah ditemukan. Kemudian kita akan mencari nilai dari Y1. Maaf, saya ada kesalahan menulis. Di mana di sini harusnya Y1, sehingga kita Y1 sama dengan X1 ditambah W5 dikali X2 dikali W6 ditambah B3. Sesuai dengan garis yang berwarna orange. Lalu kita akan memasukkan nilai-nilainya, di mana 0,75991 dikali dengan 0,21 ditambah 0,832018 dikali 0,31 ditambah 1. Sehingga hasilnya menjadi 1,41742299. Kemudian kita akan melakukan sebuah aktivasi yang dimana nilai Y1 yaitu hasilnya adalah 0,80493 sehingga hasil outputnya adalah bernilai berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari ketiga materi tersebut. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.